Halo semuanya, selamat datang di Also Fintech. Di video kali ini, saya mau coba ngedit video Also Fintech dari laptop yang harganya cuma 5 jutaan. Pertanyaannya apakah kuat? Kita kenalan dulu ya sama laptopnya ya. Laptop yang saya pakai yaitu IdeaPad Slim 1 yang memakai prosesor, langsung aja kita lihat Task Manager ya. Dia pakai prosesornya AMD Ryzen 3 7320U. Memorinya 8 GB, itu juga sharingan sama IGP-nya ya. Jadi yang usable-nya itu cuma 7,2 GB. Dan ini laptop baru aja nyala dan udah kepake 50%. Ini baru nyala, belum jalanin aplikasi apa-apa, udah kepake 50%. Tapi bagusnya di sini disknya itu size-nya udah 512 GB ya, jadi harusnya cukup lah ya kalau buat naro-naro file. Dan GPU-nya pakai AMD Radeon 610 kalau nggak salah ya. Oke, itu aja sih sebenarnya speknya. Nah, penasarannya itu bisa nggak sih buat ngedit laptop kayak begini? Harganya 5 jutaan, layarnya TN panel juga ya. Oh ya, BTW di belakang ini monitor, ini cuma untuk feed video ke laptop, ke PC saya. Untuk OBS ya, untuk ngerekam layarnya doang sih. Jadi saya benar-benar ngedit di laptop ini, paling tambahannya mouse, pakai mouse aja gitu. Oke, karena biasanya ya, kita cek dulu ya filenya ya. Filenya itu kita lihat, udah saya taruh di sini. Jadi filenya itu 4K, video 4K, bitrate-nya itu 60.000 ya, kbps atau 60 mbps bitrate-nya, dan frame rate-nya itu 30 ya, di sini 29,97. Saya ngerekam videonya pakai Sony ZV-1 ya, atau ZV-1. Kuat nggak kira-kira ya? Laptop 5 jutaan, RAM 8 GB buat ngedit ya udah. Langsung aja ya. Ini penasaran dah, kita lihat dulu penggunaan RAM-nya, performance 53%, oke. Kita coba buka ininya ya. Premiere Pro. Saya biasa ngeditnya pakai Premiere Pro. Kita lihat penggunaan RAM-nya nih. Ini baru buka aja udah 61%. Oke, masih loading lah ya. Loadingnya normal, nggak ada yang aneh-aneh. Oke. Penggunaan RAM-nya 69%. Oke. Lanjut, new project. Lah ini ada footage siapa nih? Ini baru install ya. BTW, mungkin dari Adobe-nya. Kita buat gimana sih nih? Edifier. Kita taruh projectnya di Edifier video ya. Sini ya. Nama filenya Edifier. Oke. Create. Oke. Masih kelihatan cukup lancar ya. Nggak terlalu ada bermasalah. Kita impor dulu ya videonya ya. Dari bukan. Kayaknya bukan gini deh tampilannya deh. Workspace, sebentar. Tampilannya nggak gini perasaan. Ini apa nih? Close panel ya. Ini nih. File, import. Nah, ini filenya. Kita import semua ya. Ntar, kita lihat dulu nih. Memorinya. Tadi hampir 80% ya. Kita masukin ke timeline ya. Yang video awal yang mana ya? Ini ya. Oke. BTW ini videonya 4K ya. Oke, kita cut dulu kali ya. Oke, BTW, saya nggak bilang saya profesional editor, nggak. Saya cuma ngedit biasa aja. Langsung aja ya kali ya, kita percepat nanti gimana hasilnya. Saya bakalan ngasih tahu kalian. Dan misalkan ada penggunaan RAM yang aneh, nanti bakalan saya sebutin juga gitu. BTW, saya sudah selesai ngeditnya dan menurut saya ya,
penggunaan RAM-nya walaupun dia sering sampai 90%, menurut saya sih nggak ada masalah yang berarti ya. Tapi perlu diketahui ya, editan saya itu simple banget gitu. Nggak kayak editor yang buat editor lain mungkin yang rada film, mungkin kayak siapa ya? Kalau kalian lihat ini simple banget. Yang penting videonya 4K untuk ngupload di YouTube. Nggak ada masalah yang signifikan. Namun yang saya rasain, misalkan kita mau pindah ke sini ya. Saya mau tarik ke kiri, langsung saya play itu ada delay ya. Bisa kita coba ya. Misalkan saya lagi play di sini. Nah, pas mulainya itu ada sedikit nge-lag. Kita coba lagi ya. Mulai dari GT2 kalau nggak salah. Kita coba lagi, pindah ke sini, kita play. Ini HKT GT2 karena peruntukan GT2 kalau nggak salah ya. Jadi ada sedikit nge-lag dikit gitu di awal play. Tapi itu minor aja sih menurut saya gitu. Nggak ada color grading juga. Di sini saya juga jarang pakai color grading karena biasanya kalau saya color grading malah bukan lebih bagus, jadi lebih aneh warnanya. Jadi saya nggak pakai color grading. Tapi ternyata setelah saya coba editing pakai Adobe Premiere Pro ya, ya bisa dibilang sih oke gitu, nggak ada masalah yang berarti ya. 1-2 layer, waktu itu pakai CapCut juga 3 layer 4K, nggak ada masalah. Jadi menurut saya kalau kalian bener-bener punya budget cuma 5 juta gitu, dan kayaknya nggak bisa deh gua ngedit laptop gua burik cuma punya budget 5 juta, kayaknya jangan berkecil hati ya. Kayaknya untuk di 2024 gitu, kalau kalian pakai budget 5 juta, bisalah kalian ngedit. Ini aja videonya 4K ya, apalagi kalian ngedit videonya itu masih resolusi 1080p ya. Saya rasa masih sangat memungkinkan gitu. Walaupun nggak bisa dipungkiri ya, emang ini kalau dalam dunia perlaptopan gitu ya, kalau RAM-nya kita browsing-browsing, RAM-nya itu udah di atas 80%, apalagi bisa menyentuh 90%, itu udah tanda-tanda banget itu RAM perlu di-upgrade sih. Jadi, kalau dibilang, apakah bisa ngedit video 4K di laptop budget kayak begini? Jawabannya bisa. Bisa, walaupun tetap aja ya, kalau kalian punya budget gitu, saran saya sih RAM-nya 16 GB gitu. Masalah prosesor kayaknya rata-rata prosesor sekarang itu udah cukup mumpuni ya. Bahkan saya yakin ya, walaupun pakai prosesornya sama kayak gini nih, ini prosesor yang sangat entry level, asalkan memorinya 16 GB aja, itu udah cukup nyaman buat ngedit video untuk YouTube kayak begini. Saya cukup yakin sih. Prosesornya itu nggak ada terlalu masalah, performanya dan memorinya aja sih sebenarnya bermasalah gitu. Dan saya yakin memang AMD itu sengaja di seri paling low end-nya itu nggak ngasih yang 16 GB karena kemungkinan seri atas itu bakalan nggak terlalu laku gitu. Ya begitulah. Nah sekarang step terakhir ya, kita coba ini ya, file export media. Ini sebentar. Save change. Cancel dulu ya. Bentar. Ini masalahnya. Berapa menit videonya ya? Oh ini nih, edit. Videonya 11 menit 30 detik lah ya. 31 detik. 11 menit 31 detik. Coba kita ekspor. Saya sih biasanya ekspornya 1080 aja ya. High quality 1080. Saya biasanya ekspornya begini aja, nggak ada aneh-aneh. File name-nya saya kasih nama final. Terus kita ekspor dia langsung ya. Kita coba cek ya. Final. Nah, kita lihat nih. Berapa lama? Rendernya lama ternyata pemirsa. 36 menit, 35 menit untuk video 11 menit 30 detik. Oke. Ini cukup lama ya.
Tapi nggak masalah lah menurut saya. Paling nggak bisa gitu ngerender. Ya lama sih emang. Ya mungkin ini salah satu kekurangannya gitu. Tapi kalau kita lihat penggunaannya, performance CPU-nya, tapi CPU-nya nggak tinggi ya? Apa gara-gara mentok di RAM-nya dia? Di sini kita lihat penggunaan grafis card-nya ya 98%, bro. Mungkin itu sih bottleneck-nya ya. Kenapa dia renderingnya cukup lama ya? Mungkin dia banyak pakai GPU. Nggak tahu kenapa dia CPU-nya kecil aja ya penggunaannya. Rendering di sini pakai GPU kebanyakan dan penggunaan CPU-nya masih 22%. 30 menit. Oke. Langsung aja ya ke kesimpulan. Menurut saya bisalah kalian ngedit-ngedit di laptop kayak begini. Nah, asalkan kalian nggak usah terlalu buru-buru ya. Masalah prosesor harusnya nggak terlalu ada masalah. Untuk ngedit-ngedit basic gitu, kalau kalian mau bikin belajar ngedit ya sesuai kata AMD juga untuk prosesor seri ini, untuk kalian mau belajar masih cukup mumpuni lah. Jadi kalau ada teman kalian gitu, aduh laptop saya kayaknya nggak mungkin deh, coba aja ya, coba aja. Memungkinkan kok sekarang laptop 5 jutaan, RAM 8 GB itu buat ngedit-ngedit video ya. Jadi ya udah nggak ada alasan ya untuk punya kayaknya nggak mungkin ya udah edit video mah komputernya harus yang high end, harusnya 10 juta 20 juta buat edit video. Enggak, bro, 5 juta aja laptop udah bisa kayak begini nih, udah paten sih sebenarnya ya. Dan saran saya ya, kalau kalian udah punya laptop kayak begini, mungkin bisa ditambah lagi aset-aset kalian, kayak kalian beli monitor ya. Monitor kayak misalkan saya pakai monitor yang punya color akurasi sRGB-nya bagus gitu, yang 27 inci. Resolusi 1080 inci sebenarnya udah sangat cukup ya, 1080p untuk ngedit udah cukup lah ya. Walaupun banyak juga sih monitor yang 144p ya, lebih bagus ya. Kalau makin tinggi resolusi sebenarnya makin bagus gitu. Tapi dipastikan aja punya color akurasi yang bagus. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa lah kalau kalian masih latihan ya. Kalian buat video, buat di YouTube gitu, nggak pakai klien yang harus punya color akurasi yang gimana-gimana gitu. Karena biasanya kalau kalian udah punya klien, kalian biasanya udah punya uang, kemungkinan besar kalau kalian editor sih kalian beli MacBook ya. Biasanya sih kayak gitu. Jadi ya kesimpulannya cukup lah. Kalian bisa lah ngedit, cuma kalian harus bersabar aja, jangan terlalu berharap ngeditnya wah layernya banyak, ininya gimana. Ya nggak bisa, bro, ini laptop 5 jutaan. Tapi paling nggak bisa. Oke, itu aja video kali ini. Kalau kalian punya saran, tulis aja di kolom komentar. Kalau kalian punya pendapat, bang, gue punya pengalaman gini nih. Nah, coba tulis komentar kalian, pengalaman kalian di kolom komentar. Kali aja kalau bagus-bagus nanti kita bacain. Atau mungkin kita coba juga di sini pengalaman-pengalaman kalian yang mungkin membuat kalian itu bisa memberikan inspirasi ke orang lain misalkan. Masalah ngedit-ngedit video gitu. Oke lah, kita ketemu lagi di video lain ya.